Di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai konsep toharo dalam Islam. Arti dari toharo. Toharo berasal dari bahasa Arab yang berarti suci atau bersih, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharo secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharo adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau toharo. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih, sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Macam-macam toharo. Pembagian toharo ada dua, yakni bersuci dan hadas, berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Yang berikutnya adalah alat-alat toharo. Untuk melakukan toharo, ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air suci dan mendapatkan mensucikan seperti air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya, seperti air yang dijemur di tempat logam bukan emas. Yang berikutnya air yang tidak dapat mensucikan, seperti air yang kurang dari 2 kala, air yang sifatnya berubah, air teh, air kopi, air berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Yang berikutnya dasar hukum toharo. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya toharo dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air besar, buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hikmah toharo. Toharo terbagi menjadi 2, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis, berat, sedang, atau ringan. Dikutip dari NU Online, ada 4 hikmah tentang disyariatkannya toharo sebagai disarikan dari kitab Al-Fiqih, Al-Manhaji, Al-Manzabil, Imam Asy-Syafi'i, karya Mustafa Al-Kin, Mustafa Al-Guga, dan Ali Asy'arbaji. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah fitrah, maka ia memberitakan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya, Islam dalam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengungkapkan, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan,
hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia, sebab anggota-anggota tubuh itu termasuk paling sering terpapar kotoran. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih, tapi juga suci. Kesimpulan, kebersihan yang sempurna menurut syarah disebut Toharo merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam. Karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tetapi ketika hendak melaksanakan salat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikannya, karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.